Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita berjumpa lagi kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Mulyanto. Pagi hari ini kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati akan seluruh kehidupan kita semua. Dan sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Amin. Mari sama-sama dengan saya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Pemeliharaannya, penjagaannya senantiasa beserta dengan kita. Kita selalu bersyukur sebab Tuhan senantiasa memberkati kita. Haleluya. Yesus. Mari katakan bersama-sama, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu menjagai kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
tak percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang selalu memelihara kami, menjagai kami, menuntun kami. Demikian pun hari ini, biarlah firman Tuhan menuntun akan setiap langkah hidup kami. Berkati kami, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan sekarang ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji firman Tuhan. Ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu kepada umatnya dengan rancangan kecelakaan, tetapi Dia selalu merancangkan suatu rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan bagi setiap kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Makna dalam ayat ini adalah
bahwa ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pada waktu itu dia menulis surat kepada bangsa Yehuda. Di mana pada saat itu bangsa Yehuda dia sedang mengalami suatu kondisi di mana bangsa Yehuda dia dibuang ke Babel. Bangsa Yehuda pada saat itu mengalami satu tekanan di mana dalam masa pembuangan kita tahu bahwa suatu bangsa apabila di dalam masa penjajahan, masa dijajah, masa yang tidak enak, dia merasa ditekan, dia tidak bebas, kehidupannya merasa ditekan pada waktu itu. Tetapi Yeremia mengingatkan pada bangsa Yehuda pada waktu itu, biar dia selalu mengingat akan Tuhannya. Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda dia dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Tujuannya apa? Tuhan ingin supaya bangsa Yehuda kembali mengingat kepada Tuhan. Karena di hari-hari yang lalu bangsa Yehuda ini dia meninggalkan Tuhan. Di hari-hari yang lalu bangsa Yehuda ini dia melupakan Tuhan. Bahkan dia meninggalkan Tuhan sama sekali dalam kehidupannya. Dia menyembah berhala. Dari situlah Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda dibuang dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dari sinilah Tuhan ingin menunggu apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda supaya dia kembali kepada Tuhannya. Dia kembali mengingat kepada Tuhannya. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan memang memiliki satu rancangan yang indah dalam setiap apapun yang dialami. Begitu juga mungkin kita saat ini. Saat kondisi sekarang ini di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sepertinya kita sekarang ini berada dalam suatu tekanan atau belenggu. Di mana sekarang kita tidak sebebas dengan dahulu. Pada saat masa-masa sebelum pandemi, kita bebas mau kemana saja bisa. Pada saat sekarang ini kita mau berkerumun tidak diperbolehkan. Pada saat kondisi sekarang ini dengan adanya dampak daripada pandemi COVID-19 ini yang berdampak dari sisi ekonomi yang begitu luar biasa, dampak dari sisi kesehatan yang begitu luar biasa, sehingga memengaruhi bisnis pekerjaan kita. Dari situlah kita mungkin merasa ada satu tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita merasa ada satu masalah. Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan selesai? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Sepertinya kita tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi untuk masa depan. Justru dari sinilah seperti bangsa Yehuda dia alami pada waktu itu di masa pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Pada saat bangsa Yehuda dia berseru kepada Tuhan. Nabi Yeremia dia mengingatkan pada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tuhan itu memiliki satu rancangan yang indah dalam setiap kehidupan manusia. Apabila kamu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, pada saat bangsa Yehuda dia mau berseru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan dari bangsa Yehuda. Nabi Yeremia dalam suratnya mengingatkan kembali, masih ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan masih mengingat mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dari sinilah pada saat bangsa Yehuda dia sadar, dia mau bertobat dan mau kembali pada Tuhan. Dan dia berseru melalui doanya. Di sinilah tonggak utama bangsa Yehuda mulai bangkit kembali. Inilah tonggak awal bangsa Yehuda dia bangkit dari keterpurukan. Dia mulai bangkit dari tertekan dalam kehidupannya. Pada saat itulah ada harapan baru. Pada saat berseru dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda. Tuhan tahu persis akan apa yang akan terjadi. Tuhan tahu persis apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Asalkan apa? Bangsa Yehuda mau kembali pada Tuhan. Bangsa Yehuda mau mengandalkan Tuhan kembali. Maka Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Yehuda. Artinya masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Artinya Tuhan akan siap menolong kita pada saat kita mau berseru pada Tuhan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan.
Bapak Saudara sekalian, masalah apa yang sedang kita hadapi saat sekarang ini? Mungkin di hari-hari ini kita mengalami satu tekanan. Di hari-hari ini kita mengalami satu masalah dalam kehidupan kita. Baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan. Mungkin saat sekarang ini kita sedang berada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Mungkin sekarang kita sedang terpapar COVID-19. Mungkin sekarang ini kita sedang mengalami sakit penyakit. Percayalah, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Percayalah, Tuhan memperhatikan kita. Percayalah, segala apapun yang kita lakukan, pada saat kita berseru pada Tuhan, pada saat kita menjerit pada Tuhan, Tuhan melihat isi hati kita. Pada saat kita mau bertobat pada Tuhan, kita kembali pada Tuhan, dan kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dari situlah Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Dari situlah Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak bisa melakukan mujizatnya tanpa ada respon dari kita. Pada saat kita meresponi pada Tuhan, kita mau percaya dan kita datang pada Tuhan. Dari situlah Tuhan akan turun tangan, akan menolong setiap apapun yang kita alami. Dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan janjikan pada umatnya, pada saat kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan seruan doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Gusti boten sare. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita percaya memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita percaya memiliki Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah apapun yang kita alami. Oleh karena itu kuncinya yaitu apa? Kita mau datang kepada Tuhan, mau berseru kepada Tuhan. Bukan berseru mengandalkan manusia, bukan berseru mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Pada saat itu Tuhan akan turun tangan di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan kita. Mungkin di hari-hari yang lalu, pada saat kita sudah menaikkan doa-doa kita, kadang kita merasa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kadang kita merasa, kenapa Tuhan? Aku sudah meminta padamu, tapi Engkau tidak memberikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin doa-doa kita, kenapa Tuhan tidak kabulkan? Karena mungkin Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita ini tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kadang doa-doa kita hanya yang kita naikkan adalah hanya keinginan kita. Makanya Tuhan tidak mengabulkan segala doa-doa kita. Oleh karena itu mari panjatkan doa sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak-Ibu sekalian, dalam Yeremia 29 ayat 12 ini maknanya yaitu apa? Pada saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, pada saat kita berseru pada Tuhan, melalui doa kita, melalui cerita doa kita, hidup dalam doa ketika kita memiliki suatu masalah, maka Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan akan mendengarkan setiap apa yang menjadi cerita kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak-Ibu sekalian, lihat kita saat ini. Kita sudah diberikan mungkin kesehatan. Kita diberikan kekuatan dalam kita mampu melakukan segala tugas-tugas pekerjaan kita. Ini merupakan satu karunia yang begitu luar biasa. Ini adalah contoh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Pada saat kita mendapatkan kekuatan, kesehatan, ini karunia yang begitu luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian mungkin saat ini sedang mengalami satu masalah, tekanan, atau apapun yang Bapak Ibu saudara sekalian lakukan. Mari
firman Tuhan kembali mengingatkan bagi kita. Kita datang pada Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan, dan kita mengandalkan kepada Tuhan. Ada berbagai macam jalan yang Tuhan mampu lakukan. Ada berbagai macam jalan, cara yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Semuanya ini Tuhan lakukan hanya untuk kebaikan kita. Karena rancangan yang Tuhan rancangan dalam kehidupan manusia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bapak dan sekalian, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat sekarang ini. Rancangan dan rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang pasti dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Mari kita datang pada Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh karena itu datang kepada Tuhan. Ketika kita mungkin rasanya tidak memiliki satu pengharapan lagi. Ketika rasanya kita merasa tidak ada jalan keluar. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki segala sesuatu untuk kita. Dia akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Setiap apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang mampu mencukupkan, Allah yang mampu menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari kita hanya andalkan Tuhan. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang mampu menyembuhkan. Mungkin saat sekarang ini kita sedang mengalami sakit penyakit apapun yang kita alami sekarang ini. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia mampu mengangkat segala sakit penyakitnya. Pada saat kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita berseru kepada Tuhan. Pada saat kita menjerit pada Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan memperhatikan setiap hidup kita secara detail, secara satu persatu. Firman Tuhan katakan bahwa rambut di kepala kita tidak ada yang bisa terjatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Itu artinya Tuhan itu sangat memperhatikan secara detail setiap kehidupan kita. Jadi percayalah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan. Kita jangan bimbang, jangan patah semangat, supaya kita bisa bertahan. Mari kita datang pada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita datang pada Tuhan, berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.